Tetapi kalau saudara hidup dalam zona kutuk, namanya seluruh hidup saudara sial. Saudara, bagaimana mungkin seorang yang baru keluar dari rumah tersambar saudara dengan petir? Saudara, itu namanya sial. Saudara, saya melihat ada seseorang yang sedang melangsungkan pernikahan. Tiba-tiba saudara, pada waktu dia menuju tempat pernikahan, mobilnya ditabrak dan hancur semuanya. Itu sial namanya. Saudara, bahkan ada seseorang yang sudah berusaha dengan sangat baik. Tiba-tiba saudara, di tempat di mana dia menyiapkan semuanya, saudara terkena kerusuhan dan hancur berantakan. Itu sial namanya. Dan kenapa ada orang yang hidupnya sangat sial dan ada orang yang hidupnya saudara, dalam hidup ini ada dua zona saudara. Ada zona kutub dan ada zona berkat. Kalau saudara hidup di zona berkat, maka hidup saudara pas. Apa artinya? Pas saudara pengen makan, ada orang yang ngasih. Pas saudara pengen menikah, ada orang yang jatuh cinta dengan saudara dan saudara cocok dengan dia. Saudara, kalau saudara sedang pengen pergi ke luar negeri, jalan-jalan, pas ada tiket promo dan saudara bisa membelinya dengan murah. Itu namanya pas. Saudara, itu namanya hidup dalam zona berkat. Bahkan kalau saudara belajar cuma satu halaman, pas itu yang keluar. Itulah hidup di dalam zona berkat. Tetapi kalau saudara hidup dalam zona kutuk, namanya seluruh hidup saudara sial. Saudara, bagaimana mungkin seorang yang baru keluar dari rumah tersambar saudara dengan petir? Saudara, itu namanya sial. Saudara, saya melihat ada seseorang yang sedang melangsungkan pernikahan. Tiba-tiba saudara, pada waktu dia menuju tempat pernikahan, mobilnya ditabrak dan hancur semuanya. Itu sial namanya. Saudara, bahkan ada seseorang yang sudah berusaha dengan sangat baik. Tiba-tiba saudara, di tempat di mana dia menyiapkan semuanya, saudara terkena kerusuhan dan hancur berantakan. Itu sial namanya. Dan kenapa ada orang yang hidupnya sangat sial dan ada orang yang hidupnya dalam zona berkat? Masalahnya ada kutuk di dalam hidup mereka dan banyak orang yang tidak sadar. Saudara, Alkitab berkata kutuk bisa dari 4 keturunan di atas kita. Pada waktu keturunan di atas kita, saudara, itu membunuh. Saudara, ada hutang nyawa, ada hutang darah. Dan itu bisa turun sampai 4 keturunan. Mereka terkena kanker, mereka terkena sakit penyakit. Saudara, kenapa? Sepertinya gen mereka bahkan sudah ada itu. Dan itulah kutuk. Saudara, beberapa orang berkata, kenapa tiba-tiba kami tidak bisa belajar? Kami begitu bodoh. Saudara, otak manusia itu semua sama. Tetapi menurut data, beberapa otak itu seperti terblok, tertutup karena sesuatu kejadian. Saudara, dan itu yang membuat orang tidak bisa belajar. Dan itulah yang disebut kutuk. Saudara, sekali lagi, ada orang-orang yang tiba-tiba tanpa dia rasa, saudara, tanpa dia mau, saudara, dia merasa sepertinya hidup dia dibenci oleh banyak orang, disalah mengertikan. Seringkali itu juga karena kutuk. Dan kalau hari ini saudara ada di bawah kutuk, mari kita belajar firman Tuhan. Di dalam Ulangan 28 ayat 1 berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa di dunia. Saudara, dan Yesaya ayat 27, dan akan terjadi pada hari itu bahwa beban akan diambil dari atas bahumu dan kuk dari lehermu, dan urapan itu akan menghancurkan semua kutuk. Saudara, jadi ada yang orang sangat diberkati. Syaratnya apa?
Syaratnya adalah mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Pada waktu kita setiap pagi berkata, Tuhan, selamat pagi, apa yang hari ini harus saya buat? Mungkin tiba-tiba saudara baca dan keluar satu ayat, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan sepanjang hari saudara mengucap syukur, bahkan mengalami hal-hal yang mungkin tidak enak, saudara mengucap syukur. Saudara sedang melakukan dan mendengarkan Tuhan, maka engkau merubah hidupmu menjadi penuh berkat. Saudara, pada waktu saudara membaca pagi itu tentang mengampuni, dan kemudian hari itu engkau disakiti, dan engkau memilih mengampuni, sekali lagi engkau mendrive seluruh hidupmu di zona berkat. Pada saat engkau terus-menerus ada di dalam hukum kasih, engkau ada di dalam hati yang bersukacita, maka engkau bahkan membawa seluruh tubuhmu menjadi sehat, dan engkau ada di zona berkat. Tetapi sebaliknya, pada waktu kita memilih marah, kita memilih melawan orang tua, pada waktu kita memilih korupsi, pada waktu kita milih mencuri, maka saudara, tanpa kita sadari, kita ada di bawah kutuk. Bahkan bukan cuma kita, tetapi 4 generasi setelah kita. Tetapi Alkitab berkata ada jalan keluar, sekalipun kita ada di bawah kutuk. Saudara, yang pertama dikatakan, saudara bawa beban itu akan diambil, kuk itu akan dipatahkan. Kalau apa? Kalau kita mengaku dosa. Mari kita lihat introspeksi dan sungguh-sungguh menyadari dosa-dosa kita. Mungkin kita seorang yang membenci, pemarah, kita malas, kita tidak pernah mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Introspeksi, saudara. Tulis semua dosamu dan sungguh-sungguh berkata, Tuhan tolongi aku, ampuni. Jangan sekedar bicara, tapi itu harus ada rimos. Artinya sebuah pertobatan yang dari dalam, dan pertobatan yang sampai sakit dan menangis. Itulah rimos. Dan itulah yang menggerakkan hati Tuhan untuk membuat darahnya dicurahkan dan membuat engkau menjadi baru. Tetapi yang kedua, Alkitab berkata, kita perlu berbalik 180 derajat. Kalau dulu pemarah, mari kita usahakan untuk tidak marah. Mulai memilih untuk sabar, walaupun itu susah. Saudara, kalau dulu kita ini selalu beralasan dan malas, marilah kita selalu meningkatkan kerajinan kita. Dan kita tidak beralasan, tetapi kita bahkan mengaku setiap kesalahan kita. Mari kita berbalik 180 derajat, maka kita akan mematahkan kutuk-kutuk dalam hidup kita. Tetapi Alkitab juga berkata, urapan mematahkan kutuk. Saudara, apa itu urapan? Urapan dari kata aslinya adalah digosok, diproses. Saudara, seperti kalau saudara mulai tidak bersih, maka orang akan mulai mengambil dan menggosoknya sampai bersih. Saudara, pada waktu pakaian saudara ya tidak licin, maka dengan setrika mulai digosok sampai licin. Saudara, jadi biarkan dirimu dididik oleh Tuhan. Itulah urapan. Biarkan Roh Kudus menjadi guru, menjadi pembimbing, menjadi figur yang mendidik kita, membenarkan kita, melatih kita, memproses kita. Saudara, dan itu membawa kita sekali lagi dari kutuk menjadi zona berkat. Ada satu kisah, walaupun ini tentang seekor kuda. Saudara, sekali waktu seorang petani melihat sekelompok kuda liar, wah saudara, berlari, dan dia merusak tanaman. Saudara, merusak apa saja yang dilewati, memakan saudara apa yang mereka lewati. Saudara, dan seorang petani berpikir, alangkah sayangnya kalau kuda-kuda ini dibiarkan atau ditembak mati karena kesalahan mereka.
Saudara, maka petani itu mulai saudara mengejar kuda-kuda ini, dan mulai saudara mengambil sebuah tali dan mengikatnya. Saudara, ada beberapa kuda tertangkap dan dimasukkan dalam sebuah pagar, saudara. Tetapi yang lain lari meninggalkan. Saudara, dan kuda-kuda yang di dalam ini, saudara ya, mulai coba didekati, mulai coba saudara dipecut, mulai coba diikat untuk belajar tenang. Saudara, dan beberapa kali teman-temannya itu datang dan seperti mengejek. Hei, kami bebas, kami melakukan apa saja. Saudara, dan beberapa kuda rupanya tidak tahan melihat ejekan itu, dan mereka mulai mendobrak pagar itu. Bahkan beberapa lari dan melompati pagar itu. Saudara, dan tinggal bersisa mungkin 2-3 ekor. Dan 2-3 ekor ini dididik sampai akhirnya dia menjadi kuda yang sangat baik. Kuda buat balapan, kuda saudara ya, buat tunggangan para pemimpin di kota itu. Tibalah musim dingin, saudara, dan kuda-kuda yang di luar mulai menjadi sangat kedinginan dan makanan tidak ada. Saudara, tetapi kuda ini, kuda yang dilatih, masuk dalam tempat yang hangat, diselimuti, bahkan makan makanan semua yang terbaik. Kuda-kuda yang lain melihat dari jauh tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahkan pada waktu mereka mencoba masuk, mereka mencoba mencuri ladang-ladang, mereka tertembak karena dianggap menjadi kuda yang merusak. Hidup mereka berubah, dan akhirnya kuda-kuda yang mau dididiklah yang mengalami hidup yang terjamin dan sangat enak. Pilih hidupmu, ada di zona berkat atau ada di zona kutuk. Biarkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan mengalami sangat kebaikan, kebajikan, kemurahan seumur hidup kita dan selalu mengikuti kita. Berkat akan mengejar kita, uang akan berlimpah, kasih akan di sekitar kita. Itulah hidup di zona berkat. Tuhan Yesus memberkati.